Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Shalom Aleichem bersama Mesia. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan kepada saya. Kali ini pertanyaan berasal dari saudara Petrus Konstantin Bahai dari Maluku. Pertanyaannya adalah, bagaimana pendapat Romo dengan pastor yang ada di daerah-daerah yang kental dengan adat istiadat, yang dalam prakteknya masih ada ritual-ritual adat yang takutnya akan ada unsur roh lain. Gereja Barat sering menyatakan bahwa jangan gereja ada di dalam budaya, tetapi budaya harus ada di dalam gereja. Karena saya sering melihat postingan-postingan orang-orang dari beberapa suku Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Kebetulan saya dan istri dari kedua daerah ini. Mereka mencantarakan antara penyertaan Tuhan dan orang mati yang adalah luhur. Bagaimana sikap gereja yang sebenarnya, Romo? Karena pastor yang berasal dari daerah kental budaya pun sering menyetarakan antara penyertaan rahmat Allah dengan leluhur. Saudara Konstantin, mengenai budaya, Kristus sendiri hidup dalam budaya. Dia berasal dari surga, turun ke bumi dari ibu orang Yahudi. Itulah sebabnya dia juga mengikuti tata cara bangsa Yahudi, budaya Yahudi yang landasannya berasal dari kitab Taurat. Sebagaimana dikatakan di dalam Galatia pasal 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya. Nah, jadi pengutusan dulu ada, berarti Kristus harus sudah ada dulu sebelum lahir, karena untuk bisa diutus. Ada di mana? Ada di surga. Terus? Yang lahir dari seorang baru perempuan. Setelah diutus dia lahir, karena dia masuk ke dalam rahimnya Bunda Maria, mengambil janin daripadanya, dipakai sebagai tubuh kemanusiaannya, lalu inkarnasi ke dunia. Dan setelah ada di dunia, apa katanya? Yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Takluk kepada hukum Taurat artinya mengikuti tata cara kehidupan bangsanya, budayanya, yang budaya Yahudi itu diatur oleh kitab hukum Taurat. Dengan demikian, Yesus juga hidup dalam budaya. Dia tidak menghancurkan budaya itu, tetapi dia mentransformasi budaya itu. Contohnya, kita baca di dalam Matius pasal yang ke-5. Ini hanya salah contoh saja ya. Dia mentransformasi dari dalam, memberikan makna baru terhadap budaya yang ada. Coba kita baca ayat yang ke-21 dan 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Itu menurut Taurat. Ya kan? Terus? Nah ini Taurat diajarkan tetap, jangan membunuh, barang siapa membunuh akan dihukum. Tetapi, apa katanya? Tetapi aku berkata kepadamu. Dia mengkontraskan apa yang ada dalam budaya dengan apa yang dia hendak sampaikan. Di dalam mentransformasi budaya itu dari dalam, dengan makna yang lebih dalam. Apa katanya? Setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Yesus bukan hanya mengambil budaya secara bentuk luarnya saja. Kalau menurut hukum Taurat, baru setelah ada kasus orang dibunuh, orang itu dihukum. Ada buktinya. Tapi Yesus mengajar pada muridnya, sebelum pembunuhan itu terjadi, yang muncul adalah kemarahan. Yang muncul adalah kebencian. Yang muncul adalah rasa tidak senang. Dan dari marah itulah munculnya kata-kata kafir, jahil, ya. Baru
Kalau kemarahan itu tidak bisa berhenti, terjadi pembunuhan. Berarti kalau gitu, Yesus tetap menghormati budaya, tapi memberikan makna baru. Dalam hal ini budaya Yahudi yang bersandar pada Taurat. Jadi prinsip ini yang juga menjadi sikap gereja. Dalam hal ini gereja Ortodoks. Gereja Ortodoks ketika di Yunani yang asalnya dari Israel, ya mengambil wajah Yunani, meskipun isinya sama. Lalu ketika pergi ke Rusia, ke negara-negara Eropa Timur, mengambil bentuk menjadi gereja Rusia dengan budaya Rusia. Meskipun sebenarnya ajarannya dan tata ibadahnya sama antara gereja Yunani dan gereja Rusia, atau gereja Serbia, atau gereja Bulgaria, atau gereja Ortodoks yang di Jepang, dan juga di Indonesia. Jadi kekristenan tidak menghancurkan budaya, merangkul dan memberi makna baru dan mentransformasi apa yang tidak sesuai dengan ajaran Injil ditinggalkan, apa yang netral dirangkul dan diberi makna yang lebih dalam. Nah, saudara melanjutkan ya. Bagaimana pendapat Romo dengan pastor yang ada darah yang kental dengan adat istiadat yang dalam prakteknya masih ada ritual-ritual adat yang takutnya akan ada unsur roh lain? Nah, kalau ritual-ritual itu ada kaitannya dengan penyembahan nenek moyang, ya memang tidak bisa. Kalau ritual itu namanya ritual ulang tahun, ya, yang pakai roti, pakai kue, ya tidak ada rohnya di situ. Itu juga ritual kan? Tapi kalau ritual tradisi yang ada penyembahan kepada roh nenek moyang, yaitu memang harus ditinggalkan, diberi cara baru. Cara ritual yang setara tapi berbeda mana, yang inspirasinya dari Injil, bukan dari penyembahan pagan. Ya, makanya kadang dikatakan untuk hal-hal yang menyembah berhala, kaitannya dengan roh-roh nenek moyang itu, dikatakan di dalam Ulangan pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-10 sampai yang ke-12. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Dulu anaknya jadi persembahan zamannya Israel itu dengan dibakar adanya. Kalau sekarang mungkin semacam tumbal gitu ya. Kalau orang cari persugihan pakai tumbal semacam itu sekarang. Terus? Ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, mencari inspirasi dari arwah orang mati. Terus? Ataupun seorang yang bertanya kepada orang kesurupan, dimasuki roh jahat. Terus? Atau kepada roh peramal. Atau pada roh-roh peramal. Atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Atau bertapa di kuburan supaya datangi yang mati dan akhirnya mendapat ilham. Terus? Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan karena dikatakan di sini, sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari hadapanmu. Kalau ada ritual yang ada kaitannya dengan ini, bertanya dalam roh, minta berkat dari roh, ini dan itu, ya memang harus kita tinggalkan. Gereja Barat sering menyatakan bahwa jangan gereja ada di dalam budaya, tapi budaya harus ada dalam gereja. Gereja juga harus dalam budaya memberikan pengaruh positif dan mentransformasi ke arah yang lebih positif. Tetapi budaya harus ada dalam gereja, yaitu keliru. Kalau budaya dalam gereja, dalam pengertian budaya-budaya yaitu diambil begitu saja, yang ada kaitannya dengan penyembahan nenek moyang dan lain diambil alih begitu saja, itu malah keliru. Bukan seperti Yesus. Yesus, ya ada itu, jangan membunuh, tetapi aku berkata kepadamu. Jadi ada transformasi dari dalam. Gereja datang untuk memberi transformasi ke arah yang lebih positif, ke arah yang lebih baik.
Terus saudara mengatakan, karena saya sering melihat postingan-postingan orang-orang dari beberapa suku Maluku dan Nusa Tenggara Timur. Kebetulan saya dan istri dari kedua daerah itu. Mereka menyetarakan antara penyertaan Tuhan dengan orang mati yang adalah leluhur. Ya enggak lah. Orang mati ya orang mati. Dan apalagi kita yakini di dalam ajaran Kristen, orang mati itu sudah ditetapkan tempatnya, tempat penantian yang nanti mereka tidak diselamatkan nanti pada hari pengadilan masuk neraka. Orang mati yang nanti akan diselamatkan yang sekarang ditempatkan di Firdaus yang nantinya akan dimuliakan bersama dengan Allah. Jadi tidak ada orang mati keluyuran itu tidak ada. Kita yakini bahwa yang keluyuran mengaku rohnya ini, rohnya itu adalah roh-roh jahat. Sebagaimana dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya 19-20. Apakah yang kumaksudkan dengan perkataan itu, bahwa persembahan berhala adalah sesuatu atau bahwa berhala ada sesuatu? Bukan. Apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Dan itu persembahan mereka adalah persembahan pada roh-roh jahat, bukan kepada Allah. Jadi, kalau kita menyamakan bisikan dari orang mati yang adalah leluhur, belum tentu itu leluhur itu yang berbicara. Apalagi menurut keyakinan kita, orang mati sudah ditetapkan tempatnya di mana. Berarti ini ada roh yang lain yang bukan rohnya leluhur. Yang kerjanya memang menipu manusia. Dia bisa berwujud seperti leluhur, bisa berwujud apa, bahkan berwujud malaikat pun mereka bisa. 2 Korintus 11 ayat 14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, iblis pun menyamar sebagai malaikat terang, terus? Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar. Pelayannya bisa yang datang dari manusia yang berwujud dukun-dukun atau penyihir-penyihir, terus? Atau dari bangsa makhluk-makhluk roh itu sendiri yang merupakan diri berpura-pura jadi ini, jadi neneknya, jadi kakeknya, jadi apa, jadi ya macam-macam, ya. Jadi bukanlah yang mengherankan. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Nah, jadi kalau mereka nampak, tidak akan menampakkan diri sebagai hantu atau apa. Kalau hantu itu roh-roh jahat yang tingkat rendah itu. Kalau roh-roh jahat makhluk ini yang tingkat tinggi, enggak, dia akan memberikan seolah-olah ajaran kebenaran, ilham ini, ilham itu. Tapi kita tertipu kalau kita melakukan itu menurut Alkitab. Ya. Jadi menyetarakan antara penyertaan Tuhan dengan orang mati yang adalah leluhur, menurut Alkitab tidak bisa diterima. Ya. Bagaimana sikap gereja yang sebenarnya, Romo sudah saya katakan tadi. Karena pastor yang berasal dari daerah kental budaya pun sering menyetarakan antara penyertaan rahmat Allah dengan leluhur. Ya. Siapa pastor ya? Kalau memang ada pastor yang begitu, ya harus belajar kitab suci lagi. Harus belajar iman Kristen lagi. Supaya tidak menyesatkan umat. Nah, Saudara Petrus, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Saya jawab pertanyaan saudara yang memang sudah lama ini baru saya bisa jawab, minta maaf. Semoga ini bermanfaat bagi saudara dan bagi yang lain yang mendengarkannya. Tuhan memberkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.